untuk ngasih tahu kepada Nabi Musa. Berbeda dengan Yasin. Yasin di ayat 20 tadi itu wajah amin aqsal madinah rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ini Syam'un, dia ini kasus ini pada kaum Nabi Isa. Jadi dia ini dari pinggir kota datanglah seorang laki-laki. Nah, kalau kasus di surah Al-Qasas itu menyangkut pembunuhan kepada Nabi Musa, pembawa kebenaran. Kalau kasus di surah Yasin itu adalah menyangkut dakwah seorang rasul. Jadi ceritanya Intokiyah, jadi satu daerah gitu, itu dikirim seorang rasul Nabi Isa. Jadi utusan Nabi Isa, bukan Rasulullah, bukan utusan Nabi Isa, dibunuh sama mereka. Dikirim lagi urusan kedua, dibunuh lagi Pak. Wih, luar biasa. Akhirnya ketika mau dikirim ketiga, nah, ada terdengar seorang laki-laki dari pinggir kota itu, dia mendengar ada seorang rasul yang diutus di daerah itu. Akhirnya Pak, si laki-laki yang Syam'un tadi itu, dia ingin ketemu dengan sang rasul tadi itu. Bertemunya si Syam'un tadi kepada sang rasul tadi itu tujuannya dua. Pertama, dia ingin ikut kepada sang rasul, mengikuti, sekaligus dia ingin nasihati. Tapi sebenarnya dia datanya ingin nasihati. Bismillah. Kalau yang rojul tadi kan beda ya, yang di Al-Qasas. Dia datang, dia karena ingin menyelamatkan Nabi Musa, karena dia mau akan dibunuh oleh Fir'aun. Sehingga rojulun min aqsal Madinah. Tapi kalau di Yasin ini seorang laki-laki tadi yang kemudian datang ke tempat tadi itu tujuannya dua. Dia memang ingin ketemu Rasul, sang Rasul tadi ingin mengikuti ajarannya. Yang kedua, dia ingin nasihati kaumnya supaya mengikuti sang Rasul tadi, karena yang dibawa itu adalah sebuah kebenaran. Membawa kebenaran kok malah sekalian bunuh itu gimana? Saya jelaskan satu persatu. Karena itu di surah Yasin rojulnya itu belakangan, disebutkan belakangan setelah min aqsal Madinah, berbeda dengan Al-Qasas. Kenapa? Di sini dijelaskan salah seorang mufassir namanya Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur dari Tunis. Dia punya kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir. Dijelaskan bahwa kenapa di ayat itu min aqsal Madinah, Bapak Ibu dan Saudara, kebenaran itu seringkali mudah diterima oleh orang-orang desa, oleh orang-orang yang bersahaja, pikirannya nggak neko-neko. Beda dengan orang kota. Orang kota itu kalau nggak masuk akal, nggak masuk akal ini. Wah, nggak masuk akal. Wah, ini nggak masuk akal. Jadi seringkali logika akal itu untuk mematahkan agama. Tapi kalau orang-orang desa itu bersahaja. Pokoknya diajak benar, oh ya dia ikut. Ya dia ikut. Makanya atas dasar inilah Bapak dan Ibu, kenapa saya ingin sampaikan bahwa jangan memahami agama dengan menggunakan logika akal. Jangan kita yang memutuskan. Putuskan oleh riwayat. Putuskan oleh ayat. Kalau tidak kita pasti akan salah. Ada banyak contoh seperti begitu itu. Contoh yang paling gampang itu. Kalau Bapak ditanya, sholat itu harus wudhu. Ya pertanyaan ini salah juga sebenarnya. Mau sholat kok harus wudhu. Kalau mau sholat harus wudhu. Ya tidak benar sebenarnya. Kalau mau sholat harus bersuci, harus suci. Jadi gitu, bukan harus wudhu.
harus suci. Makanya kalau bapak punya wudhu, boleh tidak wudhu lagi. Betul Pak ya? Kalau maghrib, bapak habis sholat maghrib nih, kemudian ada pengajian, habis terus kemudian masuk isya. Ketika masuk isya, bapak mau sholat, bapak wudhu tidak? Ya. Pak, kok nggak wudhu? Saya masih punya wudhu. Nah gitu. Dalam bahasa saya masih punya wudhu itu berarti dia masih suci, belum batal. Sebentar, saya tak wudhu dulu. Saya tadi batal. Yang lain, saya pengen wudhu dulu karena untuk tajdidul wudhu. Nah itu beda-beda kalau itu. Nah oke deh. Pertanyaannya, kenapa harus wudhu? Bapak jawabnya mungkin, ya jadi jawabnya pasti akan katakan, ya supaya bersih lah. Supaya bersih Pak, kan kita mau menghadap Tuhan. Mau menghadap Allah. Loh, mau menghadap presiden aja kita harus bersih. Kita menghadap Allah harus bersih. Kira-kira jawaban begini masuk akal tidak Pak? Masuk akal. Ya harus wudhu lah. Kalau memang jawaban seperti begini, maka ini akan dipatahkan. Kalau begitu, setiap habis sholat kamu harus wudhu. Pemahaman kebaliknya. Kalau begitu setiap mau sholat kamu harus wudhu. Padahal jawaban seperti tidak benar. Tidak benar yang dipahami seluruh ulama fikih. Ini kalau jawaban ini. Bagaimana kalau kemudian jawaban kemudian lebih tinggi lagi? Loh, kalau pertimbangannya bahwa kita sholat harus wudhu itu supaya suci, ya mestinya jangan wudhu, mandi. Loh kan gitu logika. Ini logika akal namanya. Ya kalau begitu harus mandi. Supaya pokoknya setiap mau sholat mandi besar. Setiap mau sholat mandi besar. Ya cakep sehari udah kedinginan Bapak. Gak usah sampai beberapa hari, sehari saja sudah gak kuat Bapak. Ini namanya logika akal. Lebih tidak masuk akal lagi. Lah kalau nggak ada air. Wudhu kan pakai air. Nah kalau nggak ada air, kita harus tayamum. Itu ajaran agamanya. Kita harus tayamum. Tayamum itu pakai debu. Sak suci-sucinya debu. Yang namanya debu itu pasti kalau diusapkan ke wajah ya kotor. Kita pasti, loh, lah kalau pakai debu lah tambah kotor. Kalau memang logikanya adalah untuk bersuci. Kalau begitu apa hikmahnya? Itu yang mewajibkan adalah Allah. Selesai. Logika agamanya, ya memang Allah menyuruh kita wudhu. Kalau nggak ada, ya Allah menyuruh kita bersuci. Jadi inilah contoh yang paling sederhana untuk memahami tentang logika Tuhan itu tidak sama dengan logika manusia. Nah, saya kembalikan tadi. Karena itu di surah Yasin tadi itu waja'a min aqsal Madinah. Kenapa? Karena ayat itu sedang bicara tentang persoalan dakwah. Makanya penolakan Nabi Nuh, penolakan kaum Nabi Nuh yang menolak Nabi Nuh. Dianggap bahwa ajaran yang dibawa Nabi Nuh itu gak benar. Kok bisa dia memutuskan gak benar? Dia bilang, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka attaba'aka illa alladhina aradna ba'di ar-ray wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Di surah Hud. Ada 3 alasan. Salah satu alasannya, tidak semuanya saya sebutkan. Salah satu alasannya Hud, di surah Hud, tapi ini bicara dengan Nabi Nuh. Wahai Nuh, apa yang kamu ajarkan nggak benar itu, nggak benar. Sebab apa? Kalau memang yang kamu bawa ada sebuah kebenaran, pasti dia akan diikuti oleh orang-orang pinter. Ini logika kaumnya. Nyatanya pengikutmu ini orang-orang biasa, orang-orang yang bisa kamu bohongi, orang-orang yang pikirannya itu pendek. Banyak orang-orang pintar yang tidak ikut kamu. Jadi makanya jangan menggunakan logika seperti begini bahwa orang pintar itu pasti mudah bisa mendapatkan hidayah. Tidak, hidayah itu anugerah.
Makanya nggak usah heran kalau di Barat banyak orang pintar tapi nggak percaya Tuhan. Ya itu anugerah. Makanya alhamdulillah kita ini orang biasa-biasa yang nggak pintar-pintar banget, ya nggak pintar-pintar kok ya kita bisa jadi Islam, kita bisa ibadah. Alhamdulillah, bersyukurlah karena Bapak dapat hidayah tadi itu. Karena tidak mesti harus orang paham agama untuk dapat hidayah. Ada sekian orang banyak paham agama justru dia meremehkan agama itu. Atau dia itu logikanya itu cerdas, tapi nggak bisa menerima agama. Jadi itu yang kira-kira menolak Nabi Nuh tadi. Makanya oleh Ibnu Ashur di surah Yasin tadi kemudian dipahami bahwa seringkali ya meskipun tidak semuanya, seringkali kebenaran itu mudah diterima oleh orang-orang yang pikirannya bersahaja, pikirannya sederhana, nggak rumit-rumit, nggak ruwet-ruwet, jadi gitu. Ya, digambarkan min aqsal Madinah, dari pesisir kota, dari pinggiran kota itu bisa dipahami dari sisi letak. Memang dari orang desa, dari orang kampung, atau bisa dipahami karena pikirannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia menggunakan rojulun? Wajah amin aqsal Madinah rajulun yas'a. Ya, memang laki-laki, yang memerankan ini laki-laki. Kan bisa saja wajah amin aqsal Madinah dzakarun yas'a. Bisa saja. Kalau kita harus memahami sekedar laki-laki. Memang yang melaksanakan ini adalah laki-laki. Tetapi Al-Quran memilih kata rajulun. Kenapa? Karena tindakan Syam'un tadi itu untuk nasihati kaumnya supaya mengikuti sang Rasul. Yang oleh mereka Rasul pertama dan Rasul kedua dibunuh. Itu juga resiko, Pak. Itu juga resiko. Untuk mengatakan, kok kamu bunuh sih? Itu kan dia membawa kebenaran. Ini kalau seandainya dia emosi pasti juga dibunuh si Syam'un tadi itu. Artinya dia tetap menunjukkan sifat kelakian, keberanian untuk mengucapkan yang benar, keberanian untuk mendakwahkan yang benar. Tetapi resikonya tidak lebih besar dibanding resiko yang dialami oleh seorang laki-laki pada zaman Fir'aun. Itu saja. Nah, si laki-laki tadi itu kemudian nasihati, ittabi'u qala ya ittabi'ul mursalin. Pak atau wahai orang-orang di sini itu ikuti Rasul itu. Itu dia pasti benar, dia membawa kebenaran. Lah kok bisa tahu? Ittabi'u man la yas'alukum ajran. Dia menggunakan kalimat ikutilah orang yang tidak memintamu bayaran. Kenapa sang Rasul tadi itu benar? Karena kan dia nggak minta bayaran sama kamu. Dia itu membawa kebenaran kok, dan dia tidak minta bayaran. Oh gitu. Itu pasti benar dia. Inilah yang kemudian menjadi karakteristik para Rasul. Semua Rasul itu selalu aku gak minta bayaran sama kamu, aku gak minta bayaran sama kamu. Mereka kan dituduh, paling dia itu begitu karena pingin dunia. Enggak, aku gak minta bayaran sama kamu. Ini yang menjadi karakter seorang Rasul, dan tentu saja ini juga karakter dari semua pembawa risalah. Orang-orang yang mengikuti Rasul dan membawa ajaran sang Rasul tadi itu. Ustadz, kiai, mubalek dan sebagainya, guru-guru, mestinya mereka punya karakter yang sama. Saya tidak minta bayaran sama kamu. Kalau begitu Bapak dan Ibu, kalau orang mengajarkan sesuatu, mengajarkan ilmu dengan pertimbangan karena dibayar berapa, maka sesungguhnya dia tidak mengikuti risalah para nabi. Sebenarnya ini menyangkut kepada semua ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada kita, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Karena kita sendiri tidak bisa memastikan bahwa ilmu itu harus pada diri kita kalau tidak Allah yang ngasih. Kalau tidak Allah yang ngasih. Makanya Bapak dan Ibu, lebih-lebih kalau dia itu seorang ahli agama, lebih-lebih kalau dia itu punya ilmu agama.
Makanya kalau bapak ibu ngundang siapa saja kok dia menggunakan syarat langsung dipotong, udah gak usah diundang. Mau acara apa saja kok dia itu pakai buat alasan apa saja lah, buat alasan manajemen, buat alasan apa saja, selama dia itu memutuskan ada uang di situ, putuskan dia tidak melanjutkan misi seorang rasul. Sebenarnya bapak dan ibu ini juga berlaku bagi semua ilmu yang dia itu dititipi oleh Allah untuk dimanfaatkan pada orang lain. Ini yang dimasukkan di dalam hadis itu, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Ada idza mata al-insan. Riwayat, ada beberapa riwayat. Manusia itu kalau mati amalnya sudah putus, dia tidak bisa beramal lagi, maksudnya begitu. Tapi bukan berarti dia nggak bisa dapat pahala, tetap bisa dapat pahala, aliran pahala, meskipun dia tidak beramal. Apa itu? Di antaranya adalah aw ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat. Kalau kita meyakini bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan memberikan efek pahala nanti setelah kita meninggal, maka mestinya siapa saja yang dititipi ilmu dan keahlian, mestinya dia berpikirnya adalah nanti akan dibalas Allah nanti di akhirat ketika kita mati. Tapi sayangnya ada sekian banyak orang yang dititipi ilmu oleh Allah, dititipi keahlian oleh Allah, yang seharusnya dia itu bisa memberikan manfaat banyak orang, tapi hanya gara-gara misalnya dibayarnya nggak pas, akhirnya dia nggak mau. Dibayarnya tidak sesuai, kemudian dia tidak mau. Nah, yang seperti begini ini tidak melanjutkan misi para rasul. Bapak dan ibu, bukan berarti bahwa ketika bapak mengamalkan ilmu terus kemudian nggak boleh menerima bayaran. Bukan berarti bahwa kemudian bapak tidak bisa menetapkan misalnya dia kalau praktek di rumah sakit A bayarannya 200, itu kan manajemennya yang ngasih tahu 200.000. Kalau praktek yang di sana itu 100.000, sama dengan insinyur bukan begitu. Tapi kan suatu saat kita kemudian jangan membuat pertimbangan itu, sehingga logika seperti begini nggak benar. Pak, wong sekolahnya aja mahal loh, saya dulu itu sekolah itu habis banyak. Logika gini logika sesat, Pak. Ini bukan logika Tuhan seperti begini. Apa hubungannya bahwa kita sekolah habis banyak kemudian kita harus kembali modal? Masya Allah. Orang ilmu yang seperti begini, meskipun ada sekian banyak yang memanfaatkan ilmunya, maka sesungguhnya dia telah memperjualkan ilmu itu. Padahal hadis mengatakan barang siapa yang menyembunyikan ilmu, kalau seandainya dia tidak mau mengamalkan ilmunya hanya gara-gara dibayarnya nggak pas, orang ini akan dibelenggu sama Allah nanti akhirat. Kenapa? Dianggap sebagai telah menyembunyikan ilmu. Jadi suatu saat ada begini, Pak. Ini kasus zamannya 0102, panas-panasnya 0102 saat itu. Saat itu saya diundang di sebuah komunitas itu. Ada salah seorang bapak yang undang. Dia begitu sangat menggebu-gebu. Saya punya ini, Pak, untuk bisa mengangkat ekonomi masyarakat. Dia presentasikan itu di hadapan saya. Wah, gini terus banyak. Pokoknya nanti kalau ini menang, ya gitu. Saya tidak sebutkan apa dia itu bawa ilmu satu. Pokoknya dia sebutkan, pokoknya kalau dia menang nanti akan saya praktekkan seperti begini dan ini manfaatnya besar. Kemudian saya komentari, Bapak yakin bahwa teori Bapak itu adalah memberikan manfaat bagi masyarakat? Iya, Pak. Dia paparkan. Terus saya mangut-mangut. Begini maksud saya. Kalau memang Bapak merasa yakin bahwa ilmu yang Bapak miliki tadi itu akan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, kenapa Bapak harus menunggu harus yang 01 atau 02 yang jadi presiden? Kenapa tidak sekarang saja? Apa jaminannya bahwa ketika pilihan Bapak itu kemudian jadi presiden, kemudian Bapak tetap hidup? Sempat kaget dengan shock saya tadi. Dia sempat kaget dengan shock terakhir yang saya berikan tadi. Ya boleh jadi dia curiga, wah jangan-jangan
Pak Ustadz ini bertentangan. Ya, kira-kira kalau dia 02 saya 01 atau dia 01 saya 02 ya kira-kira begitu. Tapi kan sebenarnya saya ingin sampaikan, jangan pernah kita menggunakan seperti begini. Sama dengan Ustadz. Ada orang kalau diundang mendadak itu tidak mau. Saya nggak mau kalau mendadak begini. Oh gitu. Jadi alasannya itu apa? Kalau nanti diundang mendadak kok tetap bisa, kok kayaknya nggak laku gitu loh. Ini kan konyol kalau cara berpikir seperti begini ini. Saya paling nggak 1 bulan lah, atau 2 minggu. Kalau mendadak itu saya nggak mau. Jadi saya pernah digojlok sama istri saya. Bah, sama ini itu loh. Masa kalau mendadak itu mesti mau gitu. Oh gitu kan. Emang kenapa? Ya kayak nggak laku aja gitu. Saya bilang gini, loh sama itu loh, kok mikirnya gitu? Ya itu guyonan maksudnya. Tapi guyonan ya benar. Maksudnya itu fenomena yang terjadi. Saya bilang begini, lah ya masa mau ngamalkan ilmu aja loh, kok pakai menunggu waktu tertentu? Ada orang di tengah jalan ketemu, kemudian nanya, Pak Ustadz saya ingin tanya, ini, ntar aja deh, nanti saya jawab di pengajian. Lo kan nggak usah begitu, ya jawab aja di situ gitu. Kalau memang kita bisa. Jadi artinya apa? Bahwa ada sekian banyak orang yang sesungguhnya dia mengamalkan ilmu tapi tidak mengikuti karakter para rasul. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah makanya kalau saya ajarkan pada anak saya, kalau kamu tidak kuat untuk mengamalkan ilmu, udah dagang saja. Beli barang, jual, nanti keuntungannya kalau nanti kamu kaya, bayarin anak, sekolahkan anak yang nggak mampu. Kalau bisnis kan jelas ada barang itu, makanya dagang itu ada barang. Kalau tidak ada barang itu bukan perdagangan, Pak. Ilmu itu nggak bisa dianggap sebagai perdagangan. Tidak bisa kita menggunakan logika untuk rugi. Entah Bapak jadi konsultan, entah Bapak, pokoknya ilmu loh Pak. Karena ilmu itu adalah bukan sebuah barang. Yang kalau ini barang misalnya ini jelas barang dan kemudian saya ada beli berapa dan jual berapa. Inilah kemudian yang dimaksud perdagangan itu. Tapi kalau ilmu misalnya saya transaksional, sebenarnya transaksional itu tidak dibolehkan dari semua ilmu yang dimiliki. Sebab apa? Ilmu itu Allah yang menitipkan dan Allah yang memberikan keahlian. Bukan berarti bahwa orang lain yang tidak punya pemahaman, punya keahlian seperti kita, dia kemudian tidak belajar, tidak. Tapi bukan karena itu, tapi karena Allah memang tidak menganugerahkan kecerdasan sama dirinya. Makanya kalau kita ini dianugerahi, dititipi ilmu maupun keahlian, itu amanat yang harus Bapak berikan pada yang lain. Kalau memang Bapak Ibu ingin mendapatkan pahala terus menerus dari ilmun yuntafa'u bih, maka jangan pernah menggunakan standar dunia untuk mengukur ilmu kita itu seperti apa. Tidak ada nilainya nanti Pak. Berapa? Saya nggak mau kalau segitu. Biasanya segitu saya bayar. Oh ya jangan begini. Jangan begini. Selama itu adalah manfaat, udah lakukan itu atas dasar kemanfaatan. Makanya cara yang paling gampang, ini Syekh Abdul Qadir Jilani, cara yang paling cepat menuju Tuhan itu bukan ibadah mahdhur seperti begini. Dan ini memang disepakati oleh ada riwayat bahwa idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memberikan rasa kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin, memberikan manfaat kepada orang lain adalah cara yang paling gampang, cara yang paling cepat. Itu kita jalan-jalan tol menuju kepada Tuhan yang ngasih manfaat tadi. Lah kalau ukurannya ngasih manfaat, maka dunia, bayaran, harta, uang sama sekali tidak menjadi pertimbangan dia ketika dia mengamalkan ilmunya. Dan ini kesepakatan para ulama. Bahkan dia mengalahkan ibadah-ibadah yang mahdhur yang Bapak Ibu lakukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, makanya ayat tadi di surah Yasin itu, di samping dia ayat itu menunjukkan bahwa yang namanya kebenaran seringkali mudah diterima oleh orang-orang yang dari kampung, orang yang dari pikiran kota, pikiran-pikiran bersahaja. Sekaligus ayat itu juga menunjukkan tentang karakteristik para rasul yang diingatkan oleh sang rasul tadi itu. Kamu harus mengikuti sang rasul tadi itu, karena dia pasti membawa kebenaran. Kenapa? Karena kan tidak minta bayaran sama kamu.
Nah, tidak minta bayaran kepada kamu, pasti kebenaran yang dibawa adalah sebuah kebenaran. Nah, inilah kemudian menjadi karakter yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap dijaga. Bapak Ibu pasti diamanai ilmu, yang ilmu itu Bapak Ibu yakini bisa memberikan manfaat. Kalau Bapak dan Ibu meyakini itu akan memberikan manfaat, lakukan itu atas dasar kemanfaatan. Makanya wajar Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling memberikan manfaat bagi orang lain. Paling memberikan manfaat bagi orang lain itu adalah ketika sama sekali tidak pernah mempertimbangkan tentang persoalan-persoalan duniawi. Inilah yang namanya ilmu yang barokah, hidup yang barokah, itu seperti ini. Makanya Nabi Isa itu dipuji sama Allah karena Nabi Isa di mana saja dia berikan keberkahan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dia menjadikanku, kata Nabi Musa, Allah telah menjadikanku memberikan keberkahan bagi sama banyak orang. Lah, memberikan keberkahan kepada banyak orang inilah yang kemudian ditafsirkan oleh Sultanul Ulama Izzuddin Abdussalam, itu adalah nafi'an ibadi, memberikan manfaat kepada orang lain. Tentu saja memberikan manfaat orang lain itu bisa agama seperti saya begini, bisa fisik, misalnya Bapak punya keahlian apa sehingga orang jadi sehat, atau terapi atau apa sajalah, ahli olahraga. Jadi kemanfaatan itu bisa dua, tapi yang terpenting adalah dia lakukan itu adalah semata-mata adalah li khidmatillah, sebagai bentuk khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yaitu terkait dengan kaidah-kaidah penafsiran yang dikenal di dalam dunia tafsir dengan kaidah at-taqdim wa ta'khir. Dan ini adalah ya, di samping ini sebuah ilmu, tapi juga sekaligus ini adalah penjelasan dari ayat yang dimaksudkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan bisa ketemu kembali. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir kembali di majelis-majelis ilmu. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.